Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, kita lihat jalan raya ini. Ini jalan arah ke Tanjung ya, di Ranai sana. Kita lihat jalannya mulus, jalannya cantik, jalannya sangat indah, jalannya sangat bagus. Bukankah itu yang diinginkan kebanyakan orang? Tapi ingat, di jalan yang mulus ini justru yang sering terjadi kecelakaan. Tetapi ketika jalannya jalan tanah, seperti jalan menuju ke situ, itu kan ada jalan tanah, artinya jalannya belum diaspal, mungkin terlihat licin, mungkin terlihat banyak rerumputan, mungkin terlihat masih banyak kerikil-kerikil. Tapi tahu nggak saudaraku, sahabatku semua, justru di jalan yang licin itu, di jalan yang banyak rerumputan itu, di jalan yang belum diapa-apakan itu, justru di situ kita tidak pernah ada kecelakaan, kecuali ya jatuh-jatuh kecil saja yang sebenarnya luka pun tidak. Apa filosofi kehidupannya, teman-temanku semuanya? Bahwa semua kita memang menginginkan hidup ini di jalan yang enak, jalur tol, jalur bypass. Tapi jangan salah, justru di jalan itulah kita jatuh. Ada ungkapan, orang jatuh bukan kesandung batu, tapi orang jatuh itu umumnya kesandung kerikil. Makna dari falsafah itu adalah bahwa ketika kita menghadapi masalah kecil, justru kita kadang-kadang tidak selamat. Ketika kita menghadapi masalah besar, justru itu yang akan selamat. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup dan kehidupan ini, masalah yang menghantam kita justru masalah yang kecil-kecil, karena kita menganggap itu enteng, karena kita menganggap itu remeh-temeh, karena kita menganggap itu biasa-biasa saja, tidak menimbulkan sesuatu, tidak akan berdampak apapun. Tapi justru masalah seperti itulah yang akan menghancurkan kita, bukan? Tapi ketika kita menghadapi masalah besar, ya, justru kita akan selamat. Mengapa selamat? Bukan masalahnya itu sebenarnya yang akan menjadikan kita rusak, bukan masalahnya yang menjadikan kita ini hancur, tapi kehati-hatian kita, keseriusan kita dalam menyelesaikan masalah itu. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, kita kembali ke filosofi jalan. Ketika jalan itu tidak baik, mungkin kita hidupnya kurang beruntung, miskin, ya, termasuk pangkatnya tak naik-naik, jabatan tak dapat-dapat. Kita tetap harus bersyukur, karena di jalan-jalan itulah kita akan selamat. Yang tadinya kita ingin dapatkan jabatan, artinya ingin mendapatkan jalan mulus, tapi ternyata gagal, kita biasa-biasa saja. Justru yang kita tidak memiliki jabatan apapun, yang tidak memiliki pangkat apapun, di situ kita selamat, ya. Mungkin tetap dihargai orang, tidak dipenjara, tidak pusing kepala kita, karena kita tidak menghadapi masalah yang besar. Tapi ketika di jalan yang mulus, seperti jalan raya ini, ya, artinya memiliki pangkat, memiliki kekayaan, justru di situ kita akan pusing, di situ kita akan jatuh. Contoh, yang kaya raya, yang memiliki segalanya, satu sisi mungkin kita senang, satu sisi mungkin orang mengagung-agungkan kita, dihargai kita semuanya. Tapi ingat, justru orang kaya itu yang banyak musuh. Minimal yang musuh kita adalah perampok, ya, karena bagaimanapun perampok tentu mengincar orang kaya, kan? Mana ada orang perampok mengincar orang miskin, ya? Para pencuri dan lain segala macam tentu dia menginginkan orang kaya, ya. Orang-orang yang tak baik, begal, ya tentu orang kaya. Ya gambarannya saja lah, ketika kita lewat antara jalan kaki dengan pejalan motor, kan, tentu yang akan dibegal yang punya motor, bukan yang berjalan kaki. Kalau pejalan kaki ngapain? Ini menunjukkan kepada kita, ya,
bahwa kita harus bersyukur apapun yang kita alami. Oke, jalan mulus dengan jalan jelek. Saya ingin berikan contoh. Misalnya kita punya fisik ditakdirkan Allah wanita ya, khususnya cantik, cakep, artinya mulus, ya, bersih. Justru itulah yang kadang-kadang kita jatuh. Jatuhnya di mana? Satu, banyak cowok menggoda kita jadi rebutan. Kalau tidak hati-hati justru kita akan hancur. Banyak digoda sana, digoda sini, akhirnya kita menjadi orang rusak ya. Tetapi yang potongannya pas-pasan, yang penampilannya biasa-biasa saja, justru di situ kita akan selamat. Mengapa? Mungkin kita lebih hati-hati, mungkin kita ini dekat dengan Allah, mungkin kita ini tidak banyak yang menggoda, nanti akan ketemu suami yang pas, kan begitu. Jadi tidak ada jaminan juga orang cantik itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sementara orang yang cantik ya ditipu oleh semua orang, terutama orang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki segalanya. Setelah kita menikah dengan dia, ternyata kita juga tidak akan bahagia, kan? Kecantikan kita juga tidak dihargai, kehebatan kita juga tidak dihargai. Kenapa? Kalau ada laki-laki menginginkan kita karena cantiknya, ingat, cantik itu akan hilang, cantik itu akan pudar. Suatu saat ketika kecantikan itu hilang, kan kita juga yang akan ditinggalkan oleh dia. Begitulah kira-kira namanya dunia ya. Oleh karena itu teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita menjalani kehidupan ini ya, kita lihat jalan ini kan ada, ini namanya bukan jalan dua arah ya, bukan jalan satu arah, jalan dua arah. Beginilah kehidupan, harus hati-hati. Di antara jalan-jalan itu ada tanda kuning, artinya kita jangan sampai melanggar jalan orang ya. Dan ingat, jalan ini ada tikungannya di sana sini ya, kiri kanan banyak pasir. Pelajaran kehidupan kita bahwa setiap kita melakukan perjalanan dimanapun akan selalu menghadapi tikungan-tikungan. Tikungan itu adalah tikungan tajam ya, tikungan itu ada tikungan yang biasa-biasa saja. Sahabatku, di tikungan yang tidak terlalu tajam, justru di situ banyak terjadi kecelakaan. Kita lihat di situ ya, tikungan ini kan tidak tajam. Justru tikungan yang tidak tajam itulah yang banyak terjadi kecelakaan. Sementara yang tikungan tajam ya, letter L atau malah letter U, justru itu kita akan selamat. Apa maksudnya dari filosofi kehidupan ini? Bahwa kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah kecil, justru kita akan justru di situ kita akan celaka. Tapi ketika menghadapi masalah besar, artinya tikungannya, justru di situ kita akan selamat. Dalam kehidupan tentunya ya, kadang-kadang kita ini ketika ada masalah kecil meremehkan, itu intinya. Tapi ketika ada masalah besar, justru kita hati-hati. Semua mulai setir kita pegang dengan kuat-kuat ya, kaki nginjak rem, perjalanan tidak kebut, justru kita akan selamat. Tapi kalau tikungan kecil tetap ngebut saja di situ ya, rem pun tak siap, kita pun sambil nyanyi-nyanyi nyetir mobil, maka akan sering terjadi kecelakaan. Akhirnya sahabatku dimanapun Anda berada, bahwa dalam membangun kehidupan kita sama dengan menjalani perjalanan di sebuah jalan raya. Ada jalan bagus, ada jalan biasa. Hati-hati bagi yang memasuki kehidupan biasa-biasa saja, tetap bersyukur, justru di situ kita akan selamat. Tapi bagi yang hidupnya sedang mulus, sedang di atas, yang kaya raya, yang pangkatnya tinggi, yang sedang dihargai orang, hati-hati. Kalau di situ kita bisa terjadi kecelakaan. Hati-hati dalam menjalani sebuah jalan, kadang banyak tikungan. Ingat, jalan ini bukan hanya milik kita. Ya, saya ulangi, jalan ini bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang.
Ingat, hidup ini bukan hanya kita sendiri. Ya, kita ini jangan maunya sendiri. Apa yang ada di jalan kita juga sebenarnya hakikatnya jalan orang. Jangan serakah, hargai orang juga. Begitulah kehidupan. Saudaraku, mudah-mudahan ya nasihat saya kalau memang ada manfaatnya ya silahkan ambil. Kalau dianggap kurang bermanfaat ya saya mengucapkan maaf. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.